Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Maharani Rauda dengan NIM 2021-143396 dari kelas 1J Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dengan subtema yang pertama aspek biologis, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek sosiologis, dan yang keempat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan adalah hal-hal dasar atau pokok yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan pendidikan khususnya di Indonesia demi tercapainya cita-cita nasional. Yang pertama, aspek biologis. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. A. Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua, contohnya bakat, prestasi, intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. B. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu, contohnya pada faktor lingkungan proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus yang berbeda pula. Hal tersebut telah disebutkan Seifert dan Hoffnung 1991 pada perkembangan dan belajar peserta didik. Sejak awal tahun 1980-an, ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetika atau hereditas terhadap perbedaan individu yang terjadi dalam perkembangan. Namun data yang sama dari penelitian genetik yang dilakukan memberikan bukti yang mendukung pentingnya pengaruh lingkungan. Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah. Begitu pula perkembangan perseptual anak terus mengalami penajaman dan penghalusan. Perkembangan biologis dan perseptual anak memiliki keterjalinan dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Artinya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkembangan fisik dan perseptual anak bisa berdampak negatif terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek perkembangan fisik dan perseptual anak. Yang kedua, aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berada dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya yang meliputi analisa tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunikasi dalam fungsi pendidikan, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Yang ketiga, aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau intelijensi dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean
Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman, maksudnya pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, minat. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, Sistem Pendidikan Nasional menurut UU Nomor 4 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 1954. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya, pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai akibat dari perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berganti menjadi Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan. Sistem pendidikan nasional pada masa ini masih belum mencerminkan adanya kesatuan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sementara penyelenggaraan pendidikan tinggi belum diatur. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi baru lahir pada tahun 1991 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi. Yang kedua, sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional meneguhkan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut termaktub dalam Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi lengkapnya adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1989, pembangunan pendidikan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya dan mampu mandiri, serta pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh dan mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut termaktub dalam Bab 2 Pasal 2 yang bunyi lengkapnya adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Sisdiknas terbaru ini memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.